Sudah dibuka semua. Buka ya? Dua. Oh, Dua. Yang dua kan kuat. Bisa dibuka terus ini digergaji. Digergaji ini. Ambilnya pakai lidi, dikasih lem. Ditarik kan, begitu di sini kan bisa ditarik pakai jari. Ini ternyata di sini ya. Udah di... Tadi geboknya tak taruh sini, dalamnya satu. Oh ini geboknya ini. Ini dua. Untuk gebok sampingnya udah Dua, dijebol. diamankan, berarti ini dipotong dari sini ya? Dicongket lah, dicongket. Ini Dicongket diputus berarti ini. Ini kan dicongket berarti putus. Ini kan tipis. ya, kalau ini nggak bisa ini soalnya nih. Ini kan keras. kuat, nggak bisa nih. Oh, berarti adanya menggereji ini jadi kedengeran sama tadi. Iya, sebelah Sampean ya. Yang gimana rumahnya ini? Rumahnya situ lah, kelihatan dari kamar mandi. Oh iya, di kamar Itu kan lubang. Kan ada lubang-lubang kecil. Dan ini serbuk-serbuk gergaji. Gajinya yang gimana masih ada, belum diberesin karena kan. Belum Ya, dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita mau minta penjelasan kronologis di mana adanya kotak amal yang berada di Masjid As-Salam yang kebobolan, dan ini kita mau bincang-bincang dengan saksi mata utama dengan Bapak siapa, Bapak? Pak Kes. Bapak Kes ya. Bapak Kes itu melihat kejadian itu sekitar pukul berapa, Bapak Kes? Setengah satu. Nah, itu tadinya kronologis kok Pak Kes tahu ada kejadian kotak amal itu gimana tadinya? Lagi apa Pak Kes? Posisinya anak mau main bola, Ya. bajunya kan kotor. Rencana aku mau nyuci satu baju buat pertandingan besok. Setelah aku megang baju, saya kucek-kucek. Nah, kok ada jam segini kok ada suara gergaji. Nah, aku lihat ke masjid. Nah, ternyata ada anak-anak lagi motong kotak amal. Berarti itu tadi yang saya lihat itu memang lagi di gereja itu, di situ berarti Bapak mendengar ya Pak ya? Iya. Lah setelah itu Bapak langsung kemana apa? Ya aku cari bantuan. Nah, tempat Pak RT. Ya. Nah, mau bangunin nggak bangun. Nah, terus aku ke Pak Gendon sono, juga nggak bangun-bangun. Nah, aku sendiri ke sono sama istri. Nah, istri saya suruh bangunin Pak RT. Pak RT bangun. Nah, setelah bangun-bangun ketok-ketok, si pelaku mendengar. Nah, setelah Pak RT datang, keluar, si pelaku lari. Nah, lari itu sendalnya ketinggalan. Oh, masih ada sendalnya masih di sini itu berarti ya Pak ya. Setelah itu Bapak usaha gimana lagi kok bisa nyampe ketangkep untuk si pelaku tersebut? Nah, aku keliling ke sana-sana cari info. Barangkali ada anak kecil-kecil 4 nggak pakai sendal, tolong ditangkap. Nah, aku ketemu Mas Azam. Nah, berarti Mas Azam yang untuk mencari informasi selanjutnya kepada Bapak. Iya. Setelah itu Mas Azam yang mencari. Iya. Mas Azam mencari, dapat. Lalu menginformasikan lagi sama Bapak. Iya. Untuk membuktikan bahwa ini benar apa enggak gitu. Yang tahu wajahnya sih istri saya. Oh iya. Istri saya ke bawah ke sana tempat Mas Azam. Apakah ini? Nah, dia yang tahu persis sih. Aku nunggu di depan. Iya. Nah, ia memastikan iya itu pelakunya pakai baju merah sama biru. Berarti istri Bapak yang melihat mukanya si pelaku tersebut ya. Iya. Untuk membenarkan atau tidaknya akhirnya dibenarkan dan akhirnya ketangkep. Itu anak mana itu Pak untuk yang ketangkep? Anak Kelang Depok itu. Oh, anak Kelang Depok. Informasinya itu udah berapa kali atau udah berapa tempat atau baru ini Pak? Kurang lebihnya informasinya udah banyak. Oh, udah banyak itu.
berarti itu anak ya kayaknya udah biasa kali Pak ya. Ya, ya, Soalnya udah banyak sih, nggak baru, kirain saya ini baru, berarti untuk itunya banyak ya Pak ya. iya. Ya untuk itunya gimana lagi Pak? Tadi awal itunya kok sampai ketangkep kayak gitu, bisa diceritakan? Ya, saya cari info sono-sono kalau ada anak kecil nggak pakai sendal, tolong ditangkap. Nah, lalu temu Mas Azam sama Mas Andri. Ya interogasi sih siapa-siapa cari sampai ke Kelang Depok, dapat temu anak-anak. Nah ini siapa namanya lah? Itu Mas Azam yang lebih detailnya, Mas Azam yang tahu. Berarti Mas Azam itu pelaku yang telah menemukan atau yang menangkap para si pelaku-pelaku tersebut ya Pak ya? Iya. Setelah ketangkep, aku bawa istri yang dia yang kenal sih muka-mukanya pakai baju-baju ini ya. Setelah ketangkep, ditunjukkan sama istri saya, apa ini bener Mbak anaknya? Oh ya ini. Tapi nggak sempet diapa-apain kan Pak? Ya enggak, anak kecil kok. Iya, emang kalau anak kecil itu susah Pak, mau dikasuskan juga kalau di kepolisian juga kadang di bawah umur. Tetapi kalau saya pribadi mendengar adanya anak tersebut udah beberapa kali ngambil itu ya gimana ya? Apa mau kita hajar gimana, tapi kok di bawah umur ya? Ya begitu Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak, atas Anda sudah ngasih informasi kepada saya. Semoga nanti anak tersebut janganlah mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga adanya yang udah terjadi kayak gini untuk bisa menyembuhkan atau bisa memareni atau bisa memberhentikan ya Pak ya. Pesan-pesan buat orang tuanya gimana biar anaknya tersebut tidak mengulanginya atau gimana Pak? Oh, kalau buat anak-anak yang seusia masih anak-anak ya pokoknya kalau anak main malam ya dicari di mana posisinya, lagi ngapain, mau pulang jam berapa. Nah, jangan sampai kelewat nggak pulang lah itu. Ya, saya sendiri pribadi pun punya anak laki-laki seusia seperti tadi saya lihat pelaku-pelaku itu, saya cemas dan kadang saya juga cerewet untuk menanyakan mau kemana, nanti pulangnya jam berapa gitu ya. Semoga saja nanti terhindar dari kejahatan-kejahatan untuk anak-anak kita Pak ya. Terima kasih Pak ya atas bincang-bincangnya. Gini Pak Lebe, Gimana Pak Pak RT di lingkungan Masjid As-Salam yang sempat terjadi semalam kejadian pencurian, kami ingin mendengar kronologi langsung perihal kejadian malam itu. Oh, kronologinya itu gini, saya kan masih tidur, belum tahu, sebenarnya tadinya belum tahu. Si Pak Kes sama itu Bu Maryam itu cuci baju, kelihatan dari kamar mandi itu ada orang kok nggereji, serak-serak, terus dilihat loh ada 4 anak lagi itu jongket kotak amal. Itu gemboknya sudah dijongket 2 loh, sudah kena 2, tapi gemboknya itu ada 4. Sebentar, berarti malam itu ada 4 orang anak. 4 orang yang anak sedang beraksi berarti. Masih beraksi. Nah, suaranya iya, seperti orang gergaji atau ya memang digergaji sih. Itu gembok sudah kena 2. Nah, yang samping-samping ternyata gembok utamanya kan yang depan. Itu ada gembok ada 4. Sebentar, kok jenengan langsung tahu ada
empat gembok yang itu sudah lepas apa? Lah gemboknya ditinggal di situ. Berarti perlu rosok-rosok terus jenengan tahu dari mana itu informasi? Itu kok Dari keluarga Kis Pak, dari Kis itu Pak. kan si Pak Kes tahu, terus Pak Kes lihat keluar lewat kamar mandi ada 4 orang anak. Terus si Pak Kes ke rumah saya, duduk ke pintu. Saya buka, ternyata setelah saya ke sana anaknya sudah pergi. Nah, pergi saya ngecek barangnya apa lagi. Ternyata itu tongnya itu sudah berlobang. Lah gemboknya itu 2 sudah kena. Tapi gembok utamanya enggak kena. Kita cari tapi enggak ketemu-ketemu. Lah inisiatif saya sama Pak Kes ke tempatnya Mas Bahan. Pak Karena Bahan itu Mas pengurus Bahan ya. itu biasa. Iya, jamaah lah. Sama Ais itu. Inisiatif mau ngebel Pak Azhar, saya nggak enak karena malam-malam takut ganggu. Nah nanti pagi aja. Tapi setelah itu Bahan datang, itu sandalnya ketinggalan 4, saya sama Mas Kes inisiatif. Ini jangan-jangan orang sendiri kan kita kan kasihan. Biar damai lah, biar orang nggak tahu. Tadinya gitu. Tapi ternyata tak cari-cari, ada informasi anak 4 itu jalan ke Pendawa Barat. Oh, lari ke barat. Lari ke barat, terus kita kejar. Ada ketemu tapi orangnya lari. Terus Mas Azam yang ngejar, tapi Mas Azam terus dikelorok. Mas Azam bilang sama itu di gardu kan banyak orang. Terus nanti kalau ada anak-anak nggak pakai sandal, pegang aja. Ternyata ada, terus 4 anak itu dipegang semua lah. Ditahan semua, yang satu diantar ke sini biar tahu apa betul apa enggak. Ternyata itu betul. Sebelum itu pengurus itu datang, itu sudah diinterogasi. Dan dia ngaku, memang ngaku, yang ambil itu ngaku. Dan uangnya masih tak. Anak 1 itu, anak 4 dapat jatah 80.000. Entah, enggak tahu nanti diinterogasi, enggak tahu. Pokoknya 80.000 kali 4 320. 320. Nah, ternyata diinterogasi lagi itu enggak cuma sini saja. Dulu pernah di tempatnya Pak situ Pak Sigit ya, pernah. Terus di Ketanon pernah. Terus di Muncang juga pernah. Terus di Bulak Sari juga pernah. Terus di Kalijambe juga pernah. Itu pengakuan si anak. Nah, terus di situ itu interogasi, kita panggil Mas Bahan, kita panggil Pak Azhar karena pengurusnya, kita panggil orang tuanya biar tahu. Nah, dirunding Pak Azhar terus ke balai desa. Itu kronologinya gitu. Nggak tahu kalau di balai desa, kita nggak tahu. Kita nggak datang sih, datang tapi kan di luar, nggak masuk ke dalam. Sandalnya diamankan apa dikembalikan? Dikembalikan lagi ke anak. Kan kita buka, ini sandalnya siapa? Nggak ngaku pertama. Terus yang ngaku itu yang kakak adik. Itu sandal saya. Setelah itu ngaku semua itu sandalnya. Tadinya nggak ngaku. Tapi yang kakak adik itu sandal saya. Oh, terus dikasihkan lah sama si Azam. Ngaku semua. Itu kronologinya gitu. Nah, orang tuanya datang mau itu lah biasa marah-marah. Saya memang cegah, jangan marah-marah di sini Bu. Kalau mau marah silakan di rumah. Berarti di masjid ya? Tempatnya Azam. Oh, tempatnya Azam. Oh, di tempatnya Azam. Kalau mau marah silakan nanti di rumah. Di sini jangan. Ibu nggak marah pun sudah tahu semua. Apalagi marah-marah tambah tahu semua. Terus dipanggil atau yang orang tua satu nggak datang ya? Iya diwakilkan. Iya, kayak memang sudah kebiasaan, orang tuanya itu sudah pasrah lah. Yang satu katanya, tapi nggak tahu itu di balik saya nggak tahu itu kayak gitu kronologinya. Itu Mas Irfan kronologinya. Oh begitu ya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini saksi mata atau yang melihat langsung kejadian ketika lagi mau membobol tetapi udah selesai untuk pembobolan kotak amal yang berada di masjid. Oh iya, pengambilannya pakai lidi. Lidi.
ditempel pulut ya. Berarti udah di itu. Udah diambil. Kalau orang 180 itu berarti kan totalnya 320. Kemungkinan karena kita ketahuan ada orang lari, itu kemungkinannya kayak gitu kalau negerinya. Jadi sempat sudah diambil. Tapi masih banyak di Kota Amal itu masih banyak. Alhamdulillah tidak terjadi. Datanya kok itu udah berapa kali? Ya sekitar 5 kalian lah. 5 kali. Sekarang di tempatnya Pak PI satu pertama dulu. Terus sebelum di sini itu sudah di Muncang. Terus di Ketanon. Terus di Bulak Sari, terus di Kalijembe. Terus nih. Informasi katanya masjid ini. Oh, 3 kali ini berarti. 3 kali ini. Iya. Inilah gimana di lokasi masjid yang semalam kebobol sama anak-anak remaja, dan kita mau melihat untuk olah TKP gimana olah TKP tersebut di masjid ini. Dan ini kita dengan Bapak RT-nya, Bapak Lebih ya. Dan gimana ini kotak masjidnya yang Ini gembok sebelah sudah dibuka semua. buka ya. 2. Berarti 2. Yang 2 kan kuat. Nggak bisa dibuka. Terus ini digergaji. Ini digergaji ini. Ambilnya pakai lidi, dikasih lem. Ditarik kan begitu di sini kan bisa ditarik pakai jari. ini ternyata di sini ya udah di Tadi itu gemboknya tak taruh sini, tapi sudah. Oh ini gemboknya ini. Ini 2. untuk gembok sampingnya udah 2 dijebol. diamankan. Berarti ini dipotong dari sini ya. Dijongket lah, Ya. dijongket. Ini Dijongket diputus berarti ini. Ini kan dijongket berarti putus. Ini kan tipis. ya kalau ini nggak bisa ini soalnya nih. Ini kan Keras. kuat. Nggak bisa ini. Oh, berarti adanya menggereji ini jadi kedengeran sama tadi Iya, sebelah. sebelah sampean ya. Yang gimana rumahnya ini di Itu rumahnya situ lah, kelihatan dari kamar mandi. oh iya di kamar Itu kan mandi lubang. itu kan ada lubang-lubang kecil, dan ini serbuk-serbuk Serbuk gergaji. gajinya yang gimana masih ada belum diberesin dikarenakan Belum dibersihkan. kemudian semalam ya. Ini yang berada di masjid Assalam. Salam ya. Iya, Masjid Assalam. Soalnya kalau malam sini sepi kali ya Pak. Ya, kadang kan banyak orang lah, tapi kan kadang kan sudah malam kan sepi. Kira-kira itu jam berapa itu Pak? Setengah satuan, Setengah satu. setengah 1 malam. Satu malam kejadiannya. Ini padahal di luar ya. Kalau di luar kan sebenarnya kan Ini tongnya nggak bisa diambil bisa di diambil Pak. pantai sama ini kusen jendela. Iya. Ini untuk evaluasi atau untuk mengingatkan nanti kalau bisa dipakai besi aja, ini pakai kotak amalnya memakai besi biar supaya tidak dicongkel atau diakalin lagi. Soalnya ini kalau pakai kayu ya kayak gini, ini masih kecil-kecil untuk si pelaku ya Pak ya. Kecil-kecil, kelas 1 SMP 2. Terus kelas 5 SD sama kelas 6 SD, ada 4. Anak kecilnya semoga saja nanti anak kecil tersebut itu jangan melebihi kenakalan-kenakalannya, semoga cepat sembuh dari kenakalan. Soalnya Ya itu bukannya gimana memalukan pada orang tua, ya. Ya, terima kasih banyak untuk Pak RT kita yang gimana udah bincang-bincang dengan saya.
udah menjelaskan untuk kronologisnya, jadi saya tidak bisa untuk mengambil gambar atau untuk ngasih tahu kepada pemirsa, saudara-saudara dan semuanya untuk pelakunya ya, soalnya di bawah umur. Jadi Ya, nanti biar diproses saja ya, ya, Pak RT ya. ya jangan sampai ya, karena anak-anak di umur kan Hah? nggak baik lah kalau diviralkan gitu, nggak baik. Ya ada, saya punya itu tapi Nggak usah, nggak usah, cukup cukup tahu aja lah. pemberitahuan saja. Itu anak-anak kan harusnya pembinaan, perhatian. Jadi jangan, Pesan buat orang tuanya, Bapak RT. ya orang tuanya ya didiklah anak-anak agar jangan sampai kenakalnya keterlaluan. Ini kalau sudah menyangkut masalah pencurian jariah kan itu namanya sudah kenakalan melebihi seperti orang dewasa. Jadi ya mudah-mudahan orang tuanya bisa didik, bisa menyadarkan anak-anak lah. Anak-anaknya juga bisa sadar sendiri, dididik, tahu yang salah atau yang enggak. Demikian Pak Irfan. Ya, begitu. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak RT kita. Yang gimana di RT berapa sih Bapak? RT 4 RW 5 RT 4 RW 5 Desa Pendawa dengan Bapak siapa? dengan Bapak Slamet. Bapak Slamet. Terima kasih Bapak Slamet atas Ya. pemberitahuannya, atas bincang-bincangnya. Ini kita melaporkan dari Masjid As-Salam. Salam ya. Ya. Terima kasih, mungkin banyak berkata atau tingkah laku kami yang kurang pas, kurang sopan. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.